Shalom, apa kabar? Baik, mari saudara-saudara sekalian kita buka firman Tuhan, Mazmur 23. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 23. Ayat 1-6, Mazmur yang sejak seorang jadi orang Kristen, mungkin sudah sangat kenal akan perikop ini. Mari kita bahas, kita ulas, kita perdalam kebenar pengertian akan firman ini, supaya setiap kita bisa menyerap dengan baik. Oke. Mazmur 23, Tuhan adalah Tuhan gembalaku yang baik. The Lord is my shepherd. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Tadi ada sedikit sharing dengan gembala saudara. Aku ingin membuat suatu khotbah yang stylenya mungkin sedikit unik untuk zaman sekarang gitu ya. I hope I can start from the church, saudaraku ya. Itu nanti kita buat khotbah itu begini. Kita ambil kehidupan manusia itu, ada bagian kehidupan manusia yang unik begitu. Mungkin dia mengalami problem besar, atau penyakit yang berbahaya. Dia pass through sesuatu yang sangat berbahaya. Kita ambil video klipnya, only for 5 minutes begitu. Misalnya contoh bencana Manado misalnya. Saya temukan seorang wanita di situ. Habis semuanya begitu. Kita wawancarai, mungkin dari jawaban, dari step kalimat-kalimatnya itu kita bisa membuat suatu hikmat. Mungkin dia akan mengatakan, sejak aku menjadi kecil sudah menjadi orang Kristen. 55 tahun saya menjadi orang Kristen. Dari kakek nenekku sampai sekarang kami semua orang Kristen. Tapi dengan bencana Manado ini, semua yang ada padaku habis semua. Anakku semua tidak ada. Nah, pertanyaan dia adalah dengan cara spontanitas, dia sebagai seorang umat biasa, wanita sederhana, mungkin tanyaannya juga sederhana. Kok gitu ya? Waktu saya menderita seperti itu, Tuhan ada di mana? Nah, waktu kita nonton video clips itu, baru kita ulas. That is our life. Kita ambil dari berbagai dimensi dari Asia, baik itu Singaporean, Hong Kong, Taiwanese, kita ambil gitu, saudaraku. Baik di Indonesia kan banyak itu. Jadi waktu saudara melihat suatu warna kehidupan, baru kita ulas. What the Bible say about this, begitu. Akan lagi touching firmannya, membuat kita iya ya. Karena yang dia alami mungkin kita juga. Kenapa ya Pak Pendeta? Saya hidup sebagai janda tua. Dalam perjalanan hidup saya menikah 5 kali. Tapi tidak ada satu suami pun yang bisa membuat saya bahagia. Why? We must answer that. The Bible harus bisa menjawab pertanyaan itu. Mengapa ada kehidupan yang seperti itu? Atau orang cacat seumur hidup. Cacat dari kecil sampai sekarang besar, udah tua. Apa yang ungkapan hatinya itu apa? What did he say dalam hidupnya selama 25 tahun, 30 tahun menjadi orang yang hidup dan cacat seperti itu? Ungkapan dia kepada Tuhan apa? Kita harus tahu kehidupan begitu. Baru kita punya Christianity itu bisa good. Kalau tidak, kita terus komplain sama Tuhan. Padahal kita sudah punya lebih bagus dari orang lain, kita terus merasa kurang cukup. Tapi kalau kita melihat warna kehidupan begitu, baru kita baru pelan-pelan firman itu mengulas. That is good. Nah, kalau itu bisa bagus, itu pasti baik untuk kehidupan jemaat, saudaraku. Style of preaching zaman sekarang harus berubah sedikit. Ya. Kalau hanya verbal begini aja, you see nothing now. Oke. Nah, hari ini saya buat suatu sketch preaching untuk saudara. Ya. Nah, dengan beberapa pertanyaan begini. Bagaimana hidup saudara sekarang? Biasa saya mulai dengan pertanyaan demikian kan? Apakah semua pengalaman yang engkau alami itu 2 tahun yang lalu, 3 minggu yang lalu,
2 bulan yang lalu, 3 hari yang lalu, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, atau pengalaman yang apapun modelnya, apakah semua pengalaman seperti itu menjadi suatu jembatan, masih menjadi suatu jembatan membawa saudara dekat kepada Tuhan? Ini pertanyaan kunci sebagai suatu indikator pengukur kerohanian saudara penting. Gitu. Jangan sampai karena peristiwa yang menyesakkan dada, peristiwa yang membuat kamu pahit, kamu tidak bisa dekat sama Tuhan. Itu bahaya, saudaraku. Jadi every day, kalau rohani mau baik, you ask your life with this question. Apakah aku masih dekat sama Tuhan? Walaupun aku sudah begini, walaupun aku sudah begitu, apakah itu masih membawa aku lebih dekat kepada Tuhan? Itu penting, saudaraku. Nah, sekarang yang saudara hadapi itu apa? Setiap orang punya problem kehidupan. Yang muda, masalah kerja menjadi penting bagi dia. Masalah kuliah menjadi priority bagi orang-orang yang muda. Masalah pacaran bagi orang yang sudah mulai mapan tujuannya untuk menikah, pacaran menjadi suatu penting bagi kehidupan dia untuk melanjutkan ke dalam kehidupan yang berumah tangga, begitu. Bagi kita yang sebaya, bisnis menjadi penting. Nah, masalah rumah tangga, kerukunan suami istri itu menjadi hal yang penting juga. Nah, setiap kita punya pergumulan yang berbeda, saudaraku. Pergumulan yang kadang-kadang membuat kita mempertanyakan Tuhan, begitu. Mempertanyakan Tuhan. Di tengah kehidupan saya yang sulit begini nih Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak memperhatikan aku? Atau ketika hal sebenarnya kita alami, sangat wajar sekali setiap kita akan membuat perbandingan, komparasi dalam hal ini. Kenapa orang Kristen itu, dia mengalami problem yang besar, dan dia bisa selesai masalahnya? Kenapa aku berlarut-larut, sampai sekarang aku tidak selesai? Apakah Tuhan memperhatikan aku? Itu pertanyaan itu bisa muncul dalam hidup kita. Ketika orang itu hidupnya terlampau sulit, akan muncul pertanyaan seperti itu. Saudaraku, ini warna dari hidup kita sebagai jemaat. Nah, ini harus diungkapkan, saudaraku. Harus dicetuskan, harus diangkat dalam dunia khotbah. Supaya saudara melihat, nah itu saya itu Pak. Itu aku itu Pak. Nah, itu yang saya alami itu Pak. Jawabannya bagaimana? Itu penting, saudaraku. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan yang tolong ya, everything is okay. No. Sesuatu yang harus digali keluar untuk kita lihat bagaimana solusi setiap masalah seperti itu. Di tengah begitu saya munculnya pikiran saya begini Pak. Sampai saya meragukan Tuhan loh Pak. Gimana itu? Sampai saya merasa, doa pun udah gak ada guna. Kayaknya untuk beriman dalam doa pun sudah gak ada Pak. Mau ucapkan kata-kata, rasanya kata-kata itu pun sudah tidak powerful lagi. Tidak diungkapkan dengan iman lagi. Asal ngomong aja itu sangat bisa dalam kehidupan kita. Sangat bisa. Dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Sudah berobat kemana-mana. Saudaraku. Bahkan kalau mau sedikit lebih vulgar atau sedikit lebih humor, setan pun sudah pergi berobat Pak, gak sembuh juga. Begitu. Yuk datang ke Tuhan, doanya tawar semua, mau ngomong apa lagi. Setiap hari saya sudah doa Pak. Seolah doaku baru sampai ke atas, lenyap dia. Sampai ke atas, lenyap dia. Tuhan kelihatannya tidak bertindak apa-apa. Saudara tenggelam dalam dunia yang sakit, penuh dengan kesulitan. Iya. Begitu kan hidup kita? Aku dan kau sama. Masing-masing memiliki warna seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kok kita hidupnya begini ya Pak? Baik. Apakah tidak ada another choice for this life? Apakah tidak ada cara hidup yang berbeda Pak dalam hidup ini? Mengapa setiap kita, tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, kita harus mengarungi dunia yang demikian? Wah, itu pertanyaan besar, saudaraku. Why? Itu pertanyaan menyangkut who am I? Siapakah sebenarnya manusia itu? Mengapa manusia itu harus mengarungi kehidupan demikian, saudaraku? Jawabannya klasik dalam Alkitab. Klasik. Zaman dulu ketika Adam dan Hawa itu dicipta oleh Tuhan, zaman yang mereka hidup di Taman Eden itu tidak sama dengan kita loh saudaraku. They are very very different. Nggak sama loh. Mereka hidup dalam keadaan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasai burung-burung di udara, binatang yang merayap di bumi, ikan yang ada di laut, semua kuasai. Adam dan Hawa memberi nama mereka saudaraku. Dan mereka hidup dunia yang disebut dunia yang penuh dengan peaceful, dengan sukacita dan damai di situ. Tidak sama dengan dunia kita. Gak sama. Pernah nonton suatu foto, itu udah lama sekali. Saya ada itu fotonya. Dan setelah lacak di internet juga ada. Di Ethiopia itu. Satu anak yang badannya penuh
dengan bisul-bisul gede-gede. Anak itu kurus sekali, ada di satu lapangan sedang merangkak begitu. Di belakang ada satu ekor burung nasar sedang tunggu dia. Waiting for. Dia jatuh langsung dimakan, saudaraku. Itu human life. Itu kita loh itu sekarang. Itu manusia tuh, anak manusia. Kurus jatuh, burung itu tunggu dia jatuh, saudaraku. Gitu. Dan life yang sedang hunting makhluk yang lain. That is our life. Dan waktu zaman Adam dan Hawa nggak ada kehidupan demikian. Kehidupan seperti kita tidak sama. Jadi ketika mereka memakan buah yang dilarang, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buah itu, pastilah engkau mati. Ketika mereka menerobosi, menembusi, mereka tidak mentaati, mereka makan buah itu, mereka fall. Waktu mereka makan, mata mereka terbuka. Yang pertama mereka rasakan apa? Malu. Kenapa? Telanjang mereka. Karena zaman dulu sebelum mereka makan buah itu tetap juga sama telanjang. Tapi nggak malu. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan menutupi diri mereka. Maka laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan. Mereka tinggal di situ kan, nggak merasa malu. Tapi waktu mereka buat after commit sin, setelah berbuat dosa, mata mereka terbuka. Pertama malu. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tuhan buat cawat untuk mereka. Kan demikian. Sebenarnya pakaian kita membuktikan kita orang berdosa loh. Clear. Jangan lupa itu. Setiap kita yang berpakaian, kita adalah orang berdosa. Kecuali you naked di sini, itu nggak dosa, saudaraku. Datang aja. Bawa Alkitab, nggak usah pakai apa-apa. Datang duduk depan. Halo John, itu mantap tuh, saudaraku. Kita bilang orang gila lu, kan gitu. Semua pakai pakaian kenapa? Karena malu. That is the beginning. Gak bisa pungkiri loh. Karena setelah itu Tuhan usir keluar dari Taman Eden. Karena mereka sudah tahu yang baik dan jahat, sehingga mereka tidak boleh tinggal di sini lagi. Mereka diusir keluar. Waktu mereka diusir keluar, that is our life. Binatang dengan binatang saling makan sudah. That is our life. Upah dosa adalah maut. Setelah keluar, pasti suatu hari kita sudah mati. Nah kalau sudah begini, hidup inilah. Jangan heran. Ada orang hianati kita, ada kejahatan. Jangan heran. After fall, kehidupan ini seperti ini. Jadi kehidupan yang kita alami ketika dalam suatu momen di mana kita percaya Tuhan Yesus. Sebelum percaya Tuhan Yesus, kalau dibuat suatu kertas dengan warna, kita ada di kertas warna hitam. Begitu. Terus menerus berbuat dosa. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk dalam anugerahnya, kita diberi keselamatan, kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita hidup di kertas yang warna merah. Artinya, darah Tuhan menyucikan kita terus menerus. That is our life. Sampai kapan Pak? Sampai mati. Gak pernah warna putih. Warna putih itu adalah pada saat kita sudah pulang ke surga, saudaraku. Become white. Darah putih, warna putih artinya tidak mungkin buat dosa lagi. When we still in the red, maka kita bisa buat dosa. Maka darah Tuhan terus menyucikan kita. Orang Kristen bisa bohong nggak? Oh, bisa lebih hebat loh bohongnya. Pakai nama demi nama Tuhan, kan hebat saudaraku. Bawa Alkitab lagi saudaraku, kan bisa. Jadi we still in the red. Kita tetap dalam garis warna merah. Forever, sampai mata ini tutup. Back to heaven, itu warna putih. Tapi sekarang, kita harus disucikan terus menerus. Kenapa? Karena dunia yang kita hidupi, ada dunia yang penuh dengan gojolak. Dunia yang penuh dengan hal-hal yang bisa menyulitkan kita. Nah ini harus kita pahami, jadi sketch hidup itu jadi jelas. Jadi nggak usah heran. Dunia kita itu begitu, dan harus nangis loh. Sudah nggak bisa dihindari. Maka setelah sampai di kejadian, udah fall, kita masuk ke Alkitab, ke tengah sedikit pengkhotbah. Everything has its own time. Itulah. Kadang-kadang harus nangis hidup, ya kan? Kadang-kadang you tersenyum. Happy, punya anak, cakep-cakep. Udah senyum, punya anak cakep-cakep, suatu hari nangis karena anak juga, ya kan? Itu dia. Dulu anaknya kecil-kecil, senyum, senang sekali. Dia udah gede, buat masalah, udah bukan senang, nangis, kan gitu. Tahu anak ini waktu kecil gua cekik mati, ya besar jadi masalah. Iya. That's life. Itu hidup loh saudaraku. Jadi kalau saudara bilang, aku gak mau kayak gini Pak, kasihan kita. You tidak mengerti what is life for. Tidak ada satu orang dalam dunia ini yang tidak ada pergumulannya. Gak ada. Jadi kalau saudara, kalau boleh aku gak mau hidup cara begitu, tidak bisa. Harus ngomong begitu hidup ini sekarang. Tidak bisa. Kenapa ya Pak? Saya harus punya menantu begini, galak bukan main. Ya harus, kenapa? Kamu punya anak. Kalau nggak mau punya menantu, jangan punya anak, saudaraku. Kan begitu?
Kalau sudah punya anak, harus punya menantu. Menantu tidak bisa kamu tentukin, harus semuanya bagus. Nggak ada yang begitu. Masih ingat? Sekeliling kita, tidak semuanya malaikat. Hanya boleh 2 malaikat mungkin. Selebihnya, setan semua, saudaraku. Dunia loh. Coba teman bisnismu kayak apa? Jujur aja. Bukan hanya karena, oh Pak, teman bisnisku ini karena agamanya ini orang makan begini. Orang Kristen sendiri pun bisa makan orang Kristen sendiri. Bisa sekali. That's life. Semua ada waktunya. Nah kalau sudah begitu, masing-masing harus lebih bijak lah hidup ini. Maka konsep tentang gembala harus clear. Nah sekarang masuk ke sini ya. Jadi dia step by step kelihatan hidup ini. Baru saudara, iya ya hidup begitu. Memang. Enggak semuanya harus enak. Kalau hidup harus enak, pokoknya lahir sudah percaya Tuhan Yesus. Uang udah banyak bukan main, makan tidur enak. Mau matinya pun enak, jangan sakit-sakit. Enggak ada hidup begitu. Mati dibunuh orang, bisa sekali. Yesus mati dibunuh orang tuh. Matinya jangan sakit-sakit Pak. Habis makan ayam Kentucky Fried Chicken, tidur sebentar, lewat. Mana ada hidup begitu? Dicekik orang mati. Itu misioneri itu. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, Rasul, Nabi, dibunuh orang matinya. Saya tidak ngomong harus mati begitu sih, enggak saudaraku. Tapi itu contoh hidup itu demikian. Sedikit sekali orang mati, duduk, santai, habis makan, dia pulang. Sedikit sekali. Lebih banyak di antara kita zaman seperti dengan faktor makanan yang dibuat, faktor makanan yang banyak kimianya. Tadi kita lacak di internet, telur aja palsu kok sekarang. Bukan dari ayam lagi telurnya. Ayam kok marah pun sudah marah. Hak dia udah diambil, saudaraku. Gak boleh dia bertelur lagi. Jadi China itu. Ayam telur palsu, saudaraku. Makan dah itu. Kan begitu. You see life very different now. Hidup jadi begitu. Dia hanya tidak bisa cipta, hanya tidak bisa palsuin, itu selaputnya. Gak bisa dia. Itu gak bisa. Itu natural dari telur ayam itu. Yang lain semua bisa. Mau warnanya sama, rasanya bisa juga. Mereka bilang mau buat telepon yang kalau diteleponin kalau rasa rendang, teleponnya bisa kita cium rasa rendang. Lewat chip itu. Bisa keluar rasa. I don't know, maybe one day. Banyak hal yang mereka pikir itu bisa buat, saudaraku. Bahkan manusia cloning pun dibuat seperti itu. Jadi waktu kita bicara mengenai Mazmur 23 ini, konsep gembala ini harus jelas. Coba saya jelaskan sebentar ya. Sekali saudara baca langsung seumur hidup, standpointnya langsung jadi. Oke? Jadi ketika Daud menulis Mazmur 23 ini, jangan lupa Daud adalah zaman dulu waktu dia muda seorang gembala, saudaraku. Dia gembala itu. Nah hebatnya dalam dunia yang kita hidupi, saudaraku, firman Tuhan itu disimpan dalam budaya manusia. Karena zaman di mana orang Yahudi hidup, profesi sebagai gembala itu paling dominan, saudaraku, di zaman itu mereka. Maka kebenaran disimpan dalam budaya. Muncullah, the Lord is my shepherd, akulah gembala yang baik. Jadi rakyat yang di negara Israel itu, di negara Yahudi itu langsung ngerti. Karena itu bersentuhan dengan budaya mereka. Gak usah diajar. Mereka langsung tahu tugas gembala kayak apa. Ngerti. Kebenaran disimpan dalam budaya. Oh, very strong. Tak hanya berapa lama. Sampai peradaban manusia ini lenyap. Baru lenyap dia. Saudaraku. Ya. Dari situ kita belajar teknik berbisnis. Alkitabiah ini. Kalau mampu menciptakan suatu bisnis yang disimpan dalam budaya, setelah kaya raya seumur hidup dari generasi ke generasi sudah pasti. Ya. Mau cuci baju pakai sabun apa? Jawabnya apa? Rinso. Sekalipun dia belinya Dino nanti. Karena itu sudah masuk dalam budaya. Iya. Mau minum anggur apa? Cap orang tua. Sekalipun kamu beli di Congkok, lain punya mereknya kan, tapi udah ngomong cap orang tua dulu. Itu sudah suatu produk massal yang sudah masuk dalam society masyarakat. Itu bisnisnya good. You do that business, kaya seumur hidup. Gak usah nipu orang, saudaraku. Dari anak kecil sampai orang tua, ini sudah ditempel di otaknya budaya, saudaraku. Itu dia. Seperti itu model. Nah ini, gak usah diajar.
Tuhan lihat, oh profesi bisnis, profesi paling dominan apa? Gembala. Akulah gembala yang baik. Masuk langsung. Seumur hidup itu, forever. Hebat kan? Cara Tuhan bekerja begini modelnya. Mana bisa dilupakan? Mana bisa? Masuk dalam budaya. Waktu Tuhan lihat mereka bisnis, dagang mereka yang lain, usaha mereka lain apa? Pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Mana bisa dilupain? Engkaulah carang-carangnya, engkaulah carang-carangnya, carang yang sudah busuk dia aku kerat. Kan mereka kerjanya setiap hari begitu. Mana yang sudah busuk rantingnya dikerat. Kok nggak ada nggak berbuah? Yang ngerti mereka, saudaraku. Bapakku pengusaha tahu. Jadi waktu tulis The Lord is my shepherd, semua orang Yahudi tahu. Tugas gembala kayak apa? Daud tahu, karena dia tugasnya jadi gembala. Jadi gembala jalan ke depan, tongkat di depan, semua binatang ikut di belakang. Dia belok kiri, ikut belok kiri, saudaraku. Kalau dipakai konsep gembala, berkaitan domba, dipakai istilah, pakai nama binatang domba, karena domba ada binatang yang paling bodoh. Domba paling bodoh. Jangan marah anak kamu, sapimu bego. Sapi gak sebodoh domba, saudaraku. Domba paling bego, saudaraku. Karena matanya tidak kuat. Dia jarak 50 meter, 100 meter udah rabun tuh. Itu domba itu, saudaraku. Maka dia harus dituntun. Suka Alkitab pakai, engkau domba suka tersesat. Kan begitu? Seperti domba mencari jalannya masing-masing. Harus ada gembalanya. Gitu, saudaraku. Jadi binatang yang jinak, binatang yang tidak kuat, binatang yang enggak ada protectionnya, dia punya tanduknya pun tidak tajam. Itu binatang itu, saudaraku. Setiap binatang ada daya tahannya loh, saudaraku. Ya kan? Ikan ada durinya loh. Ya cumi-cumi ada tintanya, saudaraku. Dia tanduknya aja juga nggak tajam. Digunting bulunya pun diam aja. Dan Tuhan pakaikan itu ke kita, saudaraku. Engkaulah domba-dombaku. Artinya betapa begonya kamu. Itu begitu loh modelnya. Dia tidak bilang engkaulah harimauku. Enggak. Kaulah domba-dombaku. Mudah tersesat. Tidak baca Alkitab 1 bulan. Coba kayak apa modelnya. Udah uring-uringan, saudaraku. Coba. Tidak ke gereja 2 bulan. Udah, kalau nggak kerja 2 bulan, udah lebih sering ke diskotik dia, biasa itu, saudaraku. Udah dengan lagu rohani di situ, mana ada. Jadi gembala itu jelas, saudaraku ya. Nah sekarang, karena tugas gembala adalah menjaga, merawat, membawa makan. Maka ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, ia membawa aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, gada dan tongkatnya akan menyertai aku. Ia yang akan menghibur aku. Nah, kalau saudara pakai sedikit lebih detail dikit, kalau saudara pakai kalimatnya itu bagus loh. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Kalimat-kalimatnya aktif semua. Aktif. Ia membawa, ia membaringkan, ia menghibur aku, ia menyertai aku. Kalimatnya kalimat aktif semua. Jadi we do nothing. Kita nggak buat apa-apa. Domba-domba kan nggak tahu apa-apa. Ikut aja. Berarti yang aktif, yang kerja itu gembala. God himself. Ini harus kuat dalam pikiran kita, saudaraku. Kalau enggak nanti saudara kecewa sekali hidup ini. Konsep gembala itu. Jadi kalau sudah ngomong begitu, kalau saya bisa buat, ya. Jadi waktu gembala itu bawa dombanya ke air yang tenang di situ, kan sebenarnya ya tempat yang paling berbahaya justru adalah tempat yang tenang, aman, gak ada apa-apanya. Itu kan paling bahaya sebenarnya, ya kan? Pak, aku dapat beli apartemen di Singapura, itu paling aman loh. Kenapa? Amannya gimana? Naik liftnya susah, harus pakai kartu, kartunya harus ada nomornya lagi, Pak. Sampai ke kamarku itu ada kodenya, Pak. Nggak orang bisa sembarang masuk, itu aman sekali. Tempat yang paling aman, sekaligus paling berbahaya. Kalau maling sampai masuk ke dalam, you teriak, setan pun nggak dengar, bos. Ya, kalau dia masuk, nggak ada yang tahu sama sekali. Tempat yang paling aman, ironisnya justru sekaligus tempat yang paling berbahaya. Ya. Pentagon aman kan? Paling berbahaya enggak? Yes, diincar teroris. Mereka kan cari Pentagon itu, saudaraku. Begitu. Jadi domba,
ke air yang tenang. Mereka makan rumput yang hijau. Mereka minum air yang sejuk. Tempat yang tenang itu kelihatan aman, tidak ada apa-apanya. Tapi dari jauh di situ, di ilalang-ilalang yang panjang itu, ada mata serigala. Karena mereka tahu. Di situ tempat domba-domba makan. Mereka tahu. Di situ tempat mereka untuk makan makanan mereka. Mereka tahu. Domba nggak ngerti bahaya. Domba nggak ngerti dia. Taunya makan, minum, pulang. Begitu domba itu, saudaraku. Dia nggak tahu bahaya sekeliling dia. Tapi gembalanya tahu. Gembalanya tahu, tongkatnya udah sedia. Kepada mereka-mereka yang di situ, yang matanya ganas itu udah sedia. Jangan masuk. Kalau masuk, saya ke depan. I will die for them. Begitu saudaraku. Konsepnya biar tahu. Gembalanya udah tahu, dombanya nggak ngerti. Saudaraku. Berapa banyak binatang di luar yang gembala sudah ready, udah ngerti gembala. Aku gembala yang baik, menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Gembala berdiri di depan mereka untuk menghalangi. Jangan masuk. Kalau begini, kalau kita implementasikan dalam hidup kita, you know what? Kalau mau jujur, yuk main seperti ini biar rohaninya bangkit. Mau tahu? Sebenarnya dalam hidup kita, kalau kita tidak punya Yesus, hidup ini bahaya sekali. Kalau kita tidak punya gembala, life kayak gini nih, very dangerous. Ya, sebenarnya banyak sekali bahaya yang harus kita alami, saudaraku. Ya, coba kamu ingat sebentar. Ada bahaya apa yang kau alami dalam hidup termasuk saya? Untung lupa nggak terjadi. Siapa yang kerja itu? Kalau engkau orang beriman. Hampir lupa kecelakaan fatal itu. Sedikit lagi Pak, hanya beda 5 menit. Siapa yang kerja itu? Itu yang kamu lihat, yang kamu alami. Yang kamu tidak alami berapa banyak, saudaraku? Banyak sekali. Dan kamu tidak tahu bahayanya. Tuhan sudah halau begitu banyak. Tanpa Tuhan gak bisa hidup ini. Karena Alkitab sudah ngomong, dunia membenci aku, maka dunia membenci engkau. Karena engkau adalah murid-muridku. Kejahatan dunia seperti ini, orang bakar gedung, bakar ruko, tindakan kejahatan makin besar, saudaraku. Dunia yang jatuh dalam dosa seperti ini, makin lama makin jahat. Kita sebenarnya tidak bisa survive kalau kita tidak mengerti konsep gembala. Berapa banyak bahaya sudah dihalau dari Tuhan dari kamu. Yang kamu sendiri nggak tahu bahayanya loh. Sebenarnya dia sudah buang banyak, dia sudah proteksi. Karena dia yang kerja. Aku yang menghibur, aku yang merintangi, aku yang menghalangi, aku yang meniadakan, aku yang membuang. Banyak sekali loh. Saya berharap imanmu hidup di situ. Maka di istilah kita hidup dalam anugerahnya, dijaga sama Tuhan. Ya. Kalau ini bisa terungkap, saudara akan bangga sekali hidup ini. Benar ya Pak? Benar. Kamu tidak bisa lawan kuasa setan. Setan itu tidak kelihatan, saudaraku. Dia bisa pakai berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Nah, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan juga punya berbagai cara untuk menghentikan itu. Berapa banyak dalam hidup saudara? Kalau saudara Hadi umur 50, you track ke belakang coba lihat. Banyak hal sebenarnya itu puluhan, ratusan Tuhan sudah buang. Itu sampai tidak terjadi dengan saudara. Kenapa? Karena firman itu berjanji. Ujian dan pencobaan yang kau alami itu tidak melampaui kekuatanmu. Kalau Tuhan lihat, ini bahaya sekali. Gak tahan nih orang ini. Tuhan buang. Gak boleh. Gak boleh terjadi sama hidup. Ini bahaya sekali. Dia gak kuat hadapi ini. Tuhan buang. Gak boleh. Nah pertanyaan adalah, Pak, kalau begini tidak melalui kekuatan, kenapa aku tidak kuat? Bukan salahnya Tuhan. Sebenarnya itu harus bisa kamu hadapi. Tapi karena kita telah mau cengeng rohani. Padahal itu bebannya hanya 50 kilo. Kita sanggup tanggung punya. Tapi saudara tidak mau tanggung. Saudara bilang saudara tidak kuat. Tuhan tidak begitu modelnya. Kamu hanya mampu tahan 50 kilo pencobaan. Tuhan kasih 200 kilo. Nggak mungkin. Dia halau. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Umatku ya, anakku yang dombaku yang model begini nih. Nggak boleh. Tuhan sudah halau saudaraku. Hanya karena kita terlalu cengeng dalam hidup ini. Ya. Tak kuat menghidupi dimensi hidup yang harus ada. Tadi pagi saya ngomong begini. Orang dunia sering mengukur kesuksesan hidup adalah apa yang kamu raih di ujung hidupmu. Bukan itu loh. Justru disebut sukses
sukses hidup adalah bukan di outcome, bukan hasilnya, tetapi bagaimana caranya saudara menjalani proses hidup ini. Itu baru good. Kalau pintar dan sukses menjalani proses hidup ini, ujungnya hasilnya tidak menentukan lagi. Ya, tidak menentukan lagi. Pak, kalau aku dagang, hari ini aku kerja keras sampai aku nanti tua umur 70, sudah terkumpul uangku 2 triliun. For what? For what? Umur 75 uang 2 triliun, mau makan apa? Mau makan telur palsu tadi? Mau makan apa? Apa aja gak boleh makan, cumi gak boleh, semua gak boleh saudaraku. Makan bubur bos. 2 triliun, makanlah bubur, 1 hari 1 kaleng bubur, makan. Tiap hari kalau istri masih hidup itu istri mukanya kayak bubur terus. Gak boleh apa-apa. Tambah dikit minyak udah sakit, ya kan? 2 triliun. Forward, bukan itu ujungnya. Melewati proses hidup. Nah, ada tantangan bisnisnya, ada kesulitan rumah tangganya, ada masalah anaknya. Itu challenging life. Wah, kita harus hadapi ini. Itu baru good life. Itu namanya berhasil, saudaraku. Orang selalu lihat berhasil di outcome. Apa hasilnya? Bukan itu. Menjalani bisa nggak? Itu dia. Kalau nggak bisa menjalani, tidak bisa sukses. Tuh. Ujungnya ngapain dicari? Kalau bisa sukses menjalani, ujungnya mau kaya syukur. Nggak kaya pun karena sudah menjalani, udah sukses. Karena bisa mengerti hidup. Justru yang membuat kita bijak tahan dalam hidup adalah ketika kita mengalami kehidupan ini, loh saudaraku. Orang yang hidupnya tanpa ada kesulitan, dia tidak bisa hidup dengan baik. Dan tidak pernah ada kehidupan yang, Pak, kalau boleh hidupnya jangan susah-susah lah Pak, senang aja begitu, percaya Yesus juga, gak ada masalah, gak ada orang jahat gitu ya, keluarga aku baik-baik semua, aku baik-baik semua, gak terjadi apa-apa, sampai aku tua, matinya pun tidur sebentar langsung pulang, gak ada begitu. Anakmu itu bisa jadi sumber masalah loh, 3 anak, 3 pribadi yang berbeda, ya masih kecil sih lucu-lucu semua, udah gede gak lucu sudah tuh, ya. Udah married dia, bisa masalah nggak? Masalah bukan dia, suaminya. Iya. Kan begitu. Jadi hidup ini penuh dengan warna-warni. Jadi kalau you hadapi itu, nah ini harus kita hadapi sekarang. Mulai muncul masalah baru. Kalau kamu merasa, aduh kenapa harus terjadi begini ya? Kenapa harus hadapi begini ya? You tidak strong life. Nah bagus. Seni merangkai hidupnya nggak kuat. Nggak kuat. I still feel fresh. Saya tadi cerita, habis ini nanti saya ada satu ibadah lagi jam 5 sore. Setelah selesai jam 7, saudaraku, saya akan fly, terbang ke kota lain. I feel fresh. Saya merasa saya nikmati hidup saya. Kemarin baru jalan-jalan, makan-makan dengan anak, udah happy-happy. Hari ini saya berangkat. 5 hari saya menghilang ke kota lain, nanti Sabtu saya balik lagi, saudaraku. Sabtu balik, kalau tidak salah saya harus ke Surabaya. Nah, habis Surabaya, minggu depan saya harus ke Solo. That is life. Enjoy it, yes. Life. Dan saya kan tidak akan sama dengan saudara. Dan saudara tidak sama dengan teman-teman lain. Nikmati begitu indah loh. Itu dia. Tapi kita punya gembala yang sama. Apa yang kau alami Tuhan tidak tahu? Oh, ayatnya sih mantap saudaraku. Ibrani pasal 1 ayat 14. Mantap. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apa yang kamu alami? Tuhan alami. Ayo sekarang tanya jawab. Apa yang kamu alami Tuhan tidak pernah alami? Gak ada. Apa? Ayo. Aku ditinggal Pak. Oh, Tuhan lebih dari itu. Kan Tuhan Yesus gak punya istri. Saya punya istri Pak. Cantik, muda, saya ditinggalin aku Pak. Begitu. Yesus kan gak punya istri, gimana bisa rasa? Baru istri. Tuhan ditinggalkan oleh semuanya. Muridnya semua tinggalkan dia. Bapak di sorga tinggalkan dia. Very lonely man. Kamu baru tinggal istri. Masih ada anak-anak. Anak-anak gak ada pun piara seekor anjing. Masih ada anjing seekor. Ya kan? Kalau kamu lagi marah, tendang itu anjing. Gak apa-apa kok, banyak anjing.
Apa yang kau alami Tuhan tidak. Dia turut merasakan apa yang kamu rasa. Mau punya Tuhan seperti itu. Kalau saudara sadar, hidup ini penuh dengan suatu kenikmatan luar biasa. Sekalipun harus nangis loh. Ditipu. Difitnah. Apalagi. Diejek. Iya. Sakit. Mana ada orang punya sakit seperti Tuhan? Ayo. Miskin. Apalagi. Yesus mati, kuburannya pinjam. Saudara, kita tidak. Untuk meletakkan kepalanya pun gak ada tempat. Sengaja Tuhan begitu untuk memberitahukan kau, aku gembala yang baik. Gembala baik itu menyerahkan seluruhnya untuk domba-dombanya. I die for you. I sacrifice for you. Apa yang kau alami Tuhan sudah duluan, saudaraku. Dia alami semua. Secara general gak ada satupun wilayah dalam hidup kita yang Tuhan tidak alami. Pak, Tuhan kan gak sakit kanker stadium 4, Pak. Baru kanker stadium 4. Berapa banyak daging yang robek itu. Mahkota dulu itu berapa sakit. Gak tertanggung tuh sakitnya, saudaraku. Kalau saudara bisa kita menyelai pemikiran seperti ini, baru kita merasa kita safe dalam tangan Tuhan yang besar. Nah, selanjutnya dalam proses hidup, jalanilah masing-masing. Kapan harus nangis? Ya nangislah, gak apa-apa. Saudaraku, pacaran harus putus, ya gak apa-apa. Pacaran putus, kecewa. Wah, hal yang wajar manusiawi. Habis itu pacar lagi, gak apa-apa dong. Iya kan? Kan begitu hidup. Pokoknya gak boleh, Pak. Aku sudah berkomitmen, Pak, kepada Tuhan. Aku sudah nazar. Sekali pacaran aja, Pak. Bodoh. Ngapain begitu? Kalau gak cocok gimana? Yuk paksain menikah. Tak menikah tambah susah. Kalau Tuhan mau ngomong, Tuhan bilang, bego lu. Pacaran belum apa-apa. Pacaran itu bukan final. Pacaran itu hanya untuk mencocokkan dulu. Cocok nggak? Kalau tidak cocok ya jangan. Begitu. Iya kan? Kamu pacaran dia dengan dia 3 bulan. Dalam 3 bulan baru menemukan. Jorok banget dia. Janganlah, saudaraku. Joroknya minta ampun. Mulutnya bau tikus dia, saudaraku. Mau kamu tinggal sama dia seumur hidup? Janganlah. Bilang sama mamamu, Ma, nggak cocok itu gigi nggak tahu makan apa itu, Ma. Bau bukan main. Saya suruh ke dokter gigi masih bau. Janganlah. Atau karakternya, ya, putus. Pacaran setengah tahun baru menemukan pacarmu itu narkoba. Ya jangan. Baru pacaran setengah menemukan ternyata dia punya homoseksual. Ya jangan, kamu tidak akan bahagia, percaya saya. Ada beberapa kasus sih. Pacarnya homoseks. Pak, tapi aku cinta sama dia. Boleh gak aku menikah sama dia? Saya tidak larang, you boleh menikah atau enggak. Tapi saya kasih tahu kamu resikonya dulu ya. Apa itu, Pak? Homoseksual, kalau dia tidak sembuh, dia bisa bisex. Artinya dia bisa menikah dengan wanita normal, bisa. Tapi you mau tahu, sekalipun dia menikah dengan you, dan dia punya anak bersama kamu, kalau dia punya homoseksual itu belum pulih, belum diterapi dengan baik, saudaraku, one day akan muncul lagi. Waktu anakmu sudah umur 10 tahun, dia akan mencari lawan homoseksnya. Ya, begitu. For the temporary, yes, karena dia sayang kamu. Tapi believe me, one day kalau itu tidak baik, dia akan muncul membuat kamu menangis air mata darah. Nah, sekarang yang mau menikah silakan. Saya tidak ngancam. I tell you the reality. Dari beberapa kasus saya tangan itu begitu modelnya. Begitu modelnya, saudaraku. Iya kan? Nah, itu harus ketahui. Nah, you mau nggak? Kalau mau silakan, go on. Tapi ternyata, wah ini bahaya sekali. Ada jemaat, dia pacaran dengan pacarnya itu laki, ya, dia wanita, baik-baik mereka. Pacaran berapa ya? 2 tahun. Udah 2 tahun dia baru melihat sesuatu. Pacarnya itu sakit gula. Gulanya tinggi. 400 gulanya. Pak, saya belum merit nih. Kalau merit dengan orang yang sakit gula seperti gimana ya? Nah, saya kasih tahu ya risikonya gula. Gula itu jahat bukan main, saudaraku. Gitu. Bisa rusak semua, ginjal, mata, semua bisa rusak, saudaraku, begitu. Nah, sekarang kamu ambil decision. Kalau kamu cinta dia, ya kamu layani dia, kalian hidup saya suami istri, anugerah Tuhan ada di situ. Tapi kok you merasa berisiko tinggi, ya jangan. Akhirnya dia enggak. Takut, Pak, gulanya tinggi sekali. Nanti terjadi apa-apa dengan dia gimana? Ya enggak jadi merit, dia merit orang lain yang sakit jantung, sama aja, saudara. Mau cari yang sehat, sapi pun sakit sekarang. Sama aja kan? Sama aja hidup ini. You
You cinta nggak dia? Kalau you cinta nggak cinta dia, you lihat resiko penyakit kayak apa, saudaraku? Bisa tangani ke dokter nggak? Nah, kalau narkoba begitu, homoseks begitu, dangerous man. You mau coba? You sedang masuk dalam pencobaan yang besar. Walaupun you cinta, you harus berani sedikit egois. Wah, ini bahaya untuk anak-anak saya. Kalau dia HIV gimana? Anak-anak kamu cacat gimana? Begitu. Kalau kita lewati hal demikian kan tidak harus, pokoknya satu kali udah pasti fix punya, tegas punya, no compromise. Gak begitu hidup. Life is changing so much. Ketika dia lewat proses, manusia itu bisa berubah. Iya. Unik ya, itu life. Dia bukan sesuatu yang baku, tidak bisa changing karena menyangkut masalah kehidupan, saudaraku. Suami istri pun bisa berubah loh. Iya. Ketika kasih itu mulai luntur, ketika perhatian itu sudah mulai nggak ada, kan cinta itu memerlukan nutrisi untuk diisi. Bukan berarti kalau sudah menikah, sudahlah Pak, pun sudah tua. Nggak bisa. Harus ada nutrisi supaya tetap live, tetap hidup, kan gitu. Dia seperti satu rangkaian bunga kan, pernikahan itu. Kalau tidak dikasih nutrisi lagi, jadi hambar dia. Kan begitu. Pulang balik rumah pun tidak saya pergi dulu mah. Saya udah nggak ada, main jalan aja saudaraku. Begitu. Mama, papa malam ini agak pulang agak malam ya. Enggak apa-apa. Enggak pulang juga enggak apa-apa. Itu gone. Selesai itu. I don't care. Dia mau pulang kayak enggak ada urusan. Itu sudah bahaya. Tapi kan harus ada nutrisinya. Careness, perhatian itu harus ada. Itu love. Life kita itu begini. Lihat cinta Tuhan itu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Wherever, whenever you go, di mana kau ada, Tuhan tuh ada di situ, bos. Itu iman kita itu. Saya pernah cerita, saya punya pengalaman satu, sederhana sekali sih, tapi saya rasa itu. 2 tahun lalu ya, waktu di Surabaya itu. Saya tinggal di hotel. Saya ke hotel selalu sendirian, saudaraku. Itu malam tuh jam 3, saya ada sedikit tekanan darah. Saya ada gula, tekan darah, gula, apalagi ya. Macam-macam lah, saudara, ada beberapa gitu ya. Dan malam itu ini kejang nih, kebas gitu. Dan badannya panas, saya cek gulanya tinggi. Wah, ini bisa stroke. Agak pusing dia, putar dia. Saya tiduran dulu gitu. Mau telepon dokternya udah gak ada. Jam 3 subuh udah gak dokter. Ada berapa perempuan kemenar, mau dipanggil aja saudara, sekaligus mati. Saudaraku, dokternya gak ada, udah. Jadi mau gimana? Jujur saya manusia, takut loh. Takut. Ini tiba-tiba jatuh, stroke jadinya kok kena batang otak. Gitu. Gak ada orang lain lagi, udah jam 3, jadi ngapain? Ya tiduran aja, mau bangun pun pusing, tidur aja. Tidur, nyanyi 1-2 lagu, kemudian doa, ngomong sendiri. Saya tahu loh, waktu itu, saya sangat sulit untuk mau kasih tahu siapapun. Saya hanya tidur sendiri di kamar, tidur di hotel itu. But I know, I believe, Yesus ada di samping saya. I believe. Mata saya nggak lihat sih. Jangan kasih lihat, nanti takut saya, tambah shock saya dari saudaraku. Jangan kasih lihat. Tapi I believe. Waktu itu, dia ada di samping saya loh. Saya rasa itu hidup ini kayaknya safe, bukan main. Ya, saya merasa tenang sekali. Saya rasa sekali waktu itu. Ya, Tuhan ingin menghadirkan bahwa dia ada, tidak seluruh cara. Nah, saya tidak usah. Lewat kehidupan kita alami, I feel, saya rasa sekali. Saya rasa dia di samping saya. Sedang lihat saya, I believe. Setelah jam 5, jam 5:30 saya telepon pendetanya, saya tidak bisa khotbah. Yang pagi 3 kali, you ambil aja ya. Saya yang sore, saya mau tidur sampai jam 11. Dia bilang, oke, saya sakit. Saya jam 11 bangun, mandi, udah sehat, saya khotbah 3 kali yang sore. Udah selesai. Dan itu menolong apa? Relationship dengan Tuhan itu makin kuat. Aku gembala yang baik. Aku membaringkan engkau, Tuhan yang kerja. Waktu engkau sulit tidur sendirian, aku menjaga engkau. Yes. Begitu cara ngerti firman, hatimu tersentuh loh. Ada keharuan di situ. Ada muncul suatu relasi yang kuat sekali. Begitu. That's God. Just not only talking about money, life. Ya. Yeah. Just talking about itu keuntungan. No, talking about relationship. Suatu relasi yang kuat. I believe. Karena dia sudah ngomong, ia turut merasakan semua yang kita rasa. Yeah. Yes. Saya rasa kamu punya itu, saudaraku.
Saya rasa kamu punya. Jadi welcome to human race. Selamat datang ke pergumulan umat manusia. Jangan menjadi takut untuk bergumul hidup. Jangan menjadi takut untuk masalahmu. Setiap kita beda sekali. Ada yang sulit sekali loh hidupnya. I know that. Sulit sekali hidupnya. Ya. Untuk uang makan aja, untuk bulan ini kamu sudah bergumul berat sekali. Ada, I do. Untuk bayar hutang yang besar, ada satu teman. Pak, hutang saya besar sekali. Saya mau jual, saya punya ini, properti. Tapi sampai sekarang belum laku. Saya mau jual semua warehouse. Belum laku, Pak. Saya punya hutang tiap bulan sudah gede sekali. I know. Tapi bisa nggak iman kita hidup di tengah zaman ini mainkan iman yang sedikit lebih unik? Saudaraku, dia tidak menjadi orang Kristen yang you menjadi angkat tangan kok begini ya. Kalau saya kayak orang lain gak kan enak Pak. No, gak usah. Be yourself. Gak usah. Air matamu sendiri kok. Siapa bilang kalau sudah tidak punya suami dengan 2 anak tidak bisa hidup? Siapa bilang? Hidup juga. Siapa bilang kalau sudah hari tua tidak bisa hidup? Hidup juga, kecuali seorang mengenal dengan baik. Daud dia kenal dengan baik tuh. Maka setelah itu selesai ayat ke-6 bunyinya begini. Kebajikan dan kemurahan yang akan menyertai aku, dan I want to be in the house of my Lord forever. Dan aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika orang sudah sukses menjalani proses kehidupan, outcome-nya, hasil ujungnya, dia tidak minta harta. No. Dia ini orang hebat. Dia lewatin semua. Raja, panglima, apa, dosa, bunuh orang, ambil istri orang, dia lewati semua. Ujung hidup setelah melalui proses, hasil ujungnya dia minta apa? Kebaikan, kemurahan, wisdom, kindness. Dia minta itu. Not treasure, not reputation. Dia nggak minta. Kenapa itu? Itu udah nggak guna. Karena lewati proses. Nggak ada guna. He asked for wisdom. Oh, itu lebih mahal, saudaraku. Umur 75 punya uang 2 triliun. Ya, tiap hari mabuk di nightclub. Apa bedanya, saudaraku? Wisdom apa itu? Ya kan? Ask for wisdom. Itu dia. Karena lewat proses hidup. Udah tahu jatuh bangunnya, susahnya, dosa dia udah ngerti. Dia tahu, ujung hidup saya tidak mau minta itu. Saya minta kebajikan. Dan aku mau dekat rumah Tuhan. Kapan? Selama-lamanya. Orang menemukan titik temu hidup, saudaraku. That is the final life. Finalitas hidup manusia. Ya. Orang dunia ngomongnya beda. Beda sekali dengan kita, cara pandang. Kalau saya tidak harus kaya, waktu saya bisa mulai hidup ini, aku suka cita fresh, badanku, wajahku sangat berkhotbah. Saya bilang saya sukses hidup. Ya, saya bisa lewati satu persatu. Jadi melayani bukan suatu hal yang menggerutu, kok khotbah lagi. Enggak, justru itu suatu challenging life. Buat hidup ini bersemangat untuk orang lain. Yes, that's life. Jadi kok seorang bisnismen duduk melamun, kapan aku kaya? Janganlah, buat apa? Buat apa? Tidak penting, saudaraku. Anak muda duduk, kapan aku dapat wanita, gadis yang cantik begini, for what? Tiap hari melamun, gak ada wanita mau sama kamu, saudaraku. Gak ada guna seperti itu. Kalau aku bisa kaya kan enak, for what? Jalani dulu hidup ini lewat proses yang Tuhan mau kasih. Tidak mungkin Tuhan kasih proses yang melampaui kita, never. Hanya karena kadang-kadang kita yang 50 kilo, you rasanya 200 kilo, salah sendiri. Salah sendiri, nggak mungkin Tuhan begitu. I believe 1000%, nggak mungkin. Tuhan akan kasih, karena dia sudah die for you. Dia protect you habis-habisan, dia menyerahkan nyawa, nggak mungkin. Rasain kau nggak mungkin, kita-kitanya ini. Iman tidak terbentuk dengan baik. Terlampau cengeng rohaninya, terlampau semuanya everything is okay. Tidak facing difficulties, nggak berani. Menghadapi susah, nggak mau. Itu membuat kita menjadi iman kita seperti tempe, rapuhnya seperti kerupuk, saudaraku. How can we survive at this age? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tegar dikit dengan hutangmu itu. Kuat sedikit dengan suamimu yang seperti modelnya, saudaraku. Tabah sedikit dengan anak yang seperti itu. Lebih berani sedikit menghadapi bisnis teman-teman bisnismu yang begitu orangnya. Harus berani sedikit sebagai gembala menghadapi jemaat yang banyak sekali mulutnya. Ya, begitu kok hidup. Mau punya jemaat yang diam semua.
Gak ada, saudaraku. Gak ada jemaat bisa diam, kecuali laban semua mulutnya. Jemaat mulutnya bunyi, saudaraku, bunyi. You baik sama dia. Mungkin 1-2 kali dia say thank you gitu. 3 kali say thank you, it's okay gitu. Tapi kalau sekali you buat kesalahan, saudaraku, mulutnya sampai ke Amerika loh itu. Itu jemaat sudah menjadi suatu hal yang umum. Dan gak usah disalahkan. Memang hal demikian, saudaraku, gak usah disalahkan. Gembala sudah kenyang dengan demikian. Udah kenyang, kita kenyang pujian, kita kenyang umpatan, udah kenyang, saudaraku. Udah kenyang. Yang puji juga banyak, yang umpat juga banyak. Udah kenyang kita. Saudara umpat 1 kali juga gak apa-apa, tambah lagi, paling tambah 1 kali lagi kok. Udah kenyang. Kadang-kadang membuat saya terharu adalah, kalau saya ke satu gereja sini gak ada. Biasanya gereja Jawa. Udah khotbah, di depan salaman, saudaraku. Itu ibu-ibu pakai kebaya. Kan udah tua, kecil, pendek dia. Gigitnya pun udah habis gitu ya. Waktu dia salami, Tuhan Yesus sayang Bapak ya. Aduh, aku terharu minta ampun. That is true. That is true. Dia lihatnya polos wajahnya gitu. Hati saya terharu, saya bisa rasa. Hati saya terharu sekali saat itu. Saya salamin dia, tangannya pun sudah keriput. Aku terharu sekali. Aku rasa that is the life for. Untuk orang yang benar-benar pure motivasinya. Saya rasa loh. Dan kadang-kadang juga ada jemaat di sini juga mungkin ada ya. Kemarin di mana saya lupa. Oh, kemarin di itu Hawaii Resort. Waktu saya salamin seorang ibu atau anak gadis. Dia pegang tangannya, dia ngomong sama teman, gimana dong? Dia main jalan aja, tapi it's okay. Gak apa-apa, gak jadi masalah kan? Apa harus saya marah dia? Gak penting, saudaraku. Saya anggap itu the way of dia. Mungkin dia ngomongnya dia lupa atau apa. Dia salaman, dia gak lihat, saudaraku, main lewat aja. It's okay. Bagi saya gak apa-apa lah. Dia lewatin aja sudah. Lain begitu, masa kita marahin dia, kok kurang ajar kamu begini, kan gak penting. Gak perlu kasih tahu gembalanya untuk jemaat, kalau pendeta datang, kalau kita salaman harus cara begitu, good. Not for me, for them, begitu, saudaraku. For saya, you mau salaman gak lihat juga gak apa-apa. Saya salaman 2.000 orang, tangan juga gede kok, gak usah, saudaraku. Bukan sedikit tukuman, banyak tukuman, saudaraku. Antis harus bawa, harus salaman bersih, kalau enggak makan, racun tikus, racun monyet muncul semua. Mati besok saya, saudaraku. Ada tangan yang dingin, tangan yang berair, tangan yang lembek, tangan yang biri-biri, banyak tuh. Tangan baru di toilet, salaman semua. Kan dulu 2.000 saya cari 1 tangan. Kumpul semua di sini kan, saudaraku. Ya. Kan sini, makan manto lah kan, jadi itu saudaraku. Jadi. Life. Bawa firman ini pulang. Jadi kok bawa firman pulang itu, ditulis di sini, kok selama ini saya takut sekali hidup ini, Pak. Rasa-rasanya kalau pingin kayak orang lain. Tak. Arungi aja. Kalau kamu berani arungi, you sukses loh. Ya. Saya hadapi satu persatu Tuhan Yesus. Kasih tahu dia. I face one by one. Saya hadapi satu persatu Tuhan. Apa yang harus saya hidupi? Karena sekalipun semua orang sudah pergi, I still have one and the only one yang gak pernah pergi dari saya. Yang bahkan turut bisa merasakan waktu aku nangis. Turut bisa merasakan waktu aku sendirian. Yang turut bisa merasakan waktu aku sudah ditinggalkan oleh semua orang. Yang bahkan turut merasakan ketika aku very very painful, merasa gak ada arti hidup ini. Dia membuat hidup kita menjadi sangat berarti. That's Lord Jesus. Kalau saudara tanya Pak Antoni kenapa bisa khotbah begini ya Pak. Life saya sebenarnya udah sampai ke titik zero loh. Hidup saya dulu udah sampai titik nol. Yang bagi orang sudah gak ada guna. Itu bisa diangkat pelan-pelan sama Tuhan menjadi penting loh saudaraku. Life is already zero my life. Udah dibuang, udah gak ada guna. Itu zero, nilainya udah nol. Tapi Tuhan bisa buat pelan-pelan, jadi nilai tambahnya mulai muncul, bisa menjadi dari pribadi yang terpecah-pecah, saudaraku, dibuat menjadi self confidence, mulai bangun pelan lewat kerohanian, mulai bangun pelan, become now. Ya, maka saya bisa khotbah. Kalau merasa apa gunanya hidup ini, siapa bilang? Sangat berguna. Ya, sangat berguna. Buat apalah Pak, cuma udah sendirian. Kenapa? Buat apalah Pak, miskin begini. Siapa bilang? Emang harus kaya baru berguna hidup?
Siapa bilang harus begitu? Masing-masing harus bisa arungi. Setiap musim itu, Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala sebentar. Doa dulu, pelan-pelan sendiri-sendiri. Tongkat Tuhan itu sudah menghalau banyak sekali loh. Yang seharusnya engkau alami saudara-saudaraku. Ya. Yang tanpa sepengetahuan kamu, Tuhan sudah menghalau begitu banyak. Yang boleh terjadi atasmu itu, semuanya yang atas seizin Tuhan. Yes. Yang Tuhan lihat itu tidak melampaui kekuatanmu, Tuhan kasih itu. Tuhan tahu itu gak apa-apa, justru melatih imanmu. Ya. Sudah diukur sama Tuhan yang diberikan kepadamu. Sudah diukur. Ini pas, dia kasih. Ini gak boleh, dan kamu tidak boleh terima. Tuhan halangi dengan tongkatnya. Ya. Setiap era, setiap waktu, setiap tahun yang kau lewati, baik masa muda, masa sebaya, masa tua, ada bagian-bagian Tuhan sudah siapin. Yang harus kamu dan boleh kamu alami, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Believe me, believe Jesus. From now on, doa sendiri. Kau hadir dalam hidupku. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ada yang masih muda, ada yang remaja, pemuda, sebaya. Kita ada juga ada yang sudah tua. Ada bagian-bagian yang sudah musim hidup yang sudah kita lewati. Dan di situ kamu lihat gembala itu terus menjaga. Gadanan tongkatnya selalu menghibur kita. Kamu tidak boleh menghadapi bahaya yang Tuhan tidak izinkan. Gak boleh. Kamu hanya boleh menghadapi bahaya yang Tuhan lihat itu kamu kuat menanggungnya. Ya. Kau aman di tangan Tuhan, sekalipun kadang-kadang kau harus nangis, kadang-kadang kau menderita, kadang-kadang kau tidak terima yang tidak fair. Tapi believe, you aman di tangan gembala yang baik. Engkau aman, aman seumur hidup. Ya, karena Tuhan itu sudah lebih dahulu mengalami apa yang kau alami. Refnya satu kali lagi. Bersamamu Bapakku, bersamamu Bapa, Kita lewati semua. ku lewati semua
total kita tenang 1-2 menit untuk saudara doa sendiri-sendiri. Mulai hari ini mantapkan langkah iman. Enjoy your life. Nikmati hidup ini. Bagian seni merangkai hidup. Di dalam Tuhan segala-galanya kau bisa lewati. Jangan takut sedikit pun. Akulah gembala yang baik. Tidak ada satu gembala domba pun yang aku tinggalkan. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak boleh terjadi apa-apapun terhadap domba tanpa pengetahuan gembala. Ya. Dan gembala itu setiap detik menjaga kita. Tuhan itu sendiri. Terima kasih untuk firman hari ini meneguhkan, memberi keteduhan iman Tuhan Yesus. Memberi jiwa yang haus ini. Kadang-kadang takut dengan dunia ini membuat kami tegar karena kami punya gembala yang hidup. Thank you Jesus. Berkati jemaat yang masih muda. Mereka berjuang dalam kehidupan, kuliah, sekolah, pacaran, pernikahan. Berkati mereka yang masih sebaya. Mereka berjuang dalam dunia usaha, bisnis, kemajuan mereka, rumah tangga mereka. Berkati mereka yang sudah tua. Mereka berjuang, bergelut dalam kesehatan mereka. Masa tua untuk melihat cucu-cucu mereka. Setiap kami ada di tangan Tuhan. Thank you for today. Thank you for the servant of the Lord. Thank you Jesus. We know that you are Lord, my shepherd. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.